Halo semuanya, kita berjumpa di Podcast Talk How to Conquer UTBK SNBT. Oke, ini aku bersama dua narasumber kece. Tapi sebelumnya kenalin dulu dong. Aku Sekalian Rosali, selaku founder dan CEO Penulis Mobil dari Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga. Nah, terus kita kenalan ya sama dua narasumber yang sangat kece. Jadi mulai dari kamu dulu ya. Perkenalkan, nama aku Nabila Zahra dari Fakultas Kedokteran Hewan. Salam kenal. Dari univ mana? Oh iya, dari Universitas Airlangga. Wah, awalnya gak unjuk. Oke. Selanjutnya, perkenalkan, aku Nensula Batini, biasa dipanggil Nancy. Aku dari Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Selamat kenal semuanya. Oke, sampai lalu kece-kece banget gak sih? Pertama dari FKH UNER. Ini bidang saintek ya, terus ada psikologi UNESA dari SOSM. Wah, keren-keren banget nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Oke, dari Fani dulu nih. Kenapa sih pilih UNER? Oh ya, aku milih UNER karena kampusnya kan di Surabaya ya. Jadi aku juga tahu UNER itu karena sering lewat juga. Oh. Kan? Terus habis itu keluarga juga merekomendasiin aku di UNER aja. Terus gak boleh jauh-jauh, gak boleh luar kota. Ya, Sama sih aku juga. Kayak padahal pengen ngekos gitu. Terus habis itu juga UNER itu juga ada jurusan yang aku pengen. Jadi ya udah pilih UNER. Jurusan yang dipingin salah satunya FKH itu tadi ya. Nah, kenapa sih pilih kedokteran hewan? Atau kamu suka sama hewan gitu? Ya, itu salah satunya. Aku pilih FKH karena aku suka hewan, terutama kucing ya. Kan lucu ya. Lucu banget. Terus juga keluarga aku juga ada yang dari bidang kedokteran hewan. Jadi mungkin karena cerita pengalaman hidupnya, jadi aku tertarik buat masuk ke FKH karena ya seru gitu. Terus ya udah, aku pilih FKH itu karena itu. Karena dari faktor keluarga juga ya, jadi tertarik gitu. Oke, sekarang Nancy, kenapa sih pilih UNESA? Sebenarnya kalau pilih UNESA itu sebenarnya direkomendasi sama mama ya. Karena aku juga kalau psikologi kan setahu di Surabaya itu cuma ada di PTN itu ada di UNESA sama di Airlangga. Nah, terus mama nggak yakin kalau aku bisa masuk UNER. Terus kan kayak doa ibu gitu kan. Juga takut kalau misalnya kayak memaksakan untuk masuk UNER gitu kan. Kalau sudah mama bilang kayak udah UNESA aja gitu. Terus akhirnya aku akan pilih UNESA aja. Kemudian kita gitu. Oke, jadi itu direkomendasiin sama ibu ya? Iya. Oke. Terus kenapa sih pilih psikologi? Kalau psikologi sendiri itu karena aku ingin memahami diri sendiri ya. Kayak soalnya waktu semasa sekolah tuh aku merasa kayak kok gak ada yang memahami aku gitu loh. Kayak orang-orang di sekitarnya kayak mungkin teman, keluarga itu kayak kok susah gitu memahami aku. Atau aku yang gak bisa memahami diri sendiri. Makanya itu aku mikir kayak daripada aku menggantungkan diriku sama orang lain, aku memilih buat ya udah aku aja yang memahami diri sendiri daripada orang lain. Aduh, so touch. Memilih untuk memahami diri sendiri, makanya dari itu ambil jurusan psikologi. Wah, keren banget nih. Oke, kan kalian UTBK ya tahun lalu. Iya. Itu kalau dari kedokteran hewan UNER sendiri tuh minimum skornya berapa sih? Kalau aku lihat ya di Google, di passing grade itu sekitar 618-an, 18 ke atas gitu. Ya, mungkin tahun ini juga nggak beda jauh ya sama tahun lalu. Ya, sekitar di situ 618. Kalau skormu sendiri nih, berapa sih waktu kemarin? Kalau sekarang aku kemarin 611,6. Di spill nggak? Ya boleh. Wah, ada bukti sertifikatnya nih. Lulus UTBK nih, teman-teman. Kelihatan nggak nanti di Zoom ya? Nggak ada. Ya nanti ditampilin. Iya. Wah, keren banget nih TPS. Oh, ini paling tinggi matematika ya.
keren banget, matematika paling tinggi. Oh my god. Wah, ini 611 tapi minimal skornya itu tahun ini ya, untuk tahun ini naik lagi 618. Kalau aku sebelum masuk ya, itu aku lihatnya berarti kan tahun 2021. Nilai 2021 itu 618-an. Nah, terus kalau nilaiku sekarang kan 611. Terus nggak tahu lagi ini bisa turun, bisa naik kalau 2 tahun ini. Ya, itu digantung ya. Pokoknya sekitar 600 plus itu udah aman deh kalau. 600 plus sudah aman nih. Oke. Noted, 600 plus udah aman. Oke, kalau dari Nancy sendiri minim skor psikologi UNES itu berapa? Kalau aku sebenarnya nggak presis juga ya. Kalau mungkin kalau dari teman-temanku kayaknya minim untuk masuk psikologi UNES itu sekitar 600-an. 600 juga. Itu 600 sudah aman. 600 kayak ke bawah dikit nggak apa-apa, mungkin 599 ya. masih bisa. Ya itu masih bisa. Nah, aku ini sih survei dari teman-teman. Itu masih bisa 600 ke bawah dikit, 590-an itu bisa. 599 ya. Kalau nilaimu sendiri nih berapa waktu itu? Kalau rata-rata UTBK kemarin itu nilainya cuma 612. Cuman guys, cuman 612 bisa gitu ya. Oke, aduh, pokoknya harus 600 plus itu harusnya udah aman ya. Oke, wah keren banget ya. Oke, kalau selain nilai nih, apa aja sih yang memperbesar change atau kesempatan kalian untuk lolos di SNBT kampus impian? Dari Nancy dulu. Kalau menurutku kan ini ya, SNBT itu beda sama SNBP. Kalau SNBP kan bisa ditunjang sama sertifikat kalian akademik atau non akademik ya, kalau setahu gue kayak olahraga, olimpiade gitu. Nah kalau misalnya SNBT itu tuh cuman bisa dilihat dari pure nilainya doang. Jadi kayak nilai UTBK yang keluar itu ya itu yang menurut kalian buat masuk ke kampus kimia dan jurusan impian gitu. Terus Oke. Jadi pure nilai ya. Kalau dari Fani dari gimana? Ya, aku setuju banget sama pernyataannya Nancy tentang SNBT kan pure nilai. Jadi pasti itu nilainya tuh nilai ujian gitu, nggak bisa diutak-utak gitu ya gitu. Jadi aku kasih tips aja ya. Kayak kalau UTBK itu diusahain jawab semua soal. Nah, tipsku kan waktunya kan terbatas banget ya, misalnya ada 20 soal 15 menit. Kan ya kayak gimana ketir terus jadi kalian ngisi dulu aja semua, nggak tahu benar apa enggak, itu semua soal itu diblok, jawab aja. Terus kalau masih ada sisa waktu baru ngerjain yang bisa tuh. Nah terus kalau kan tahun ini kan ada literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris. Itu kalau tips dari aku itu mending baca soalnya dulu baru baca teksnya, karena kalau baca teksnya dulu tuh lama, terus kalau misalnya soalnya nggak sesuai sama bacaan kan ya emang wasting time banget ya. Jadi terus baca teksnya itu juga dengan scanning aja, jadi kayak kalau ada yang sama dengan soal gitu langsung itu pasti jawabannya sih kalau aku. Terus kalau matematika, kalau yang hitung-hitungan itu harus hafal rumus sih. Nah itu. Terus kalau yang memperbesar chance lolos, itu menurut aku memperbesar nilai TPS. TPS. Ya. Oh gitu, oke. TPS ya teman-teman, note itu. Nah, tapi itu ya harus diusahain, harus bisa jawab semua ya, walaupun kita nggak tahu jawabannya apa aja gitu. Karena nilainya kan IRT ya, jadi kayak salah itu nggak 0. Tapi minus. Nggak minus. Nggak ada. Kayak lebih besar lebih kecil. Kalau mungkin lebih besar. Kalau salah mungkin kayak lebih beres sebelumnya. Mungkin kalau lebih besar mungkin 2. Iya. Jadi nggak sampai 0 lebih. Nggak sampai minus. Oh, maaf ya guys, aku nggak pernah UTBK. Oke. Wah, jadi pure nilai ya teman-teman, pure nilai. Jadi 600 plus itu kalian udah insya Allah aman ya. Oke. Habis itu ceritain dong struggle kalian untuk
mengenai kampus dan jurusan UPN, dari ups and downs, terus belajar UTBK itu gimana, rasa lelahnya, perjuangannya. Mulai dari Fanny dulu. Oh iya, kalau UTBK ini tuh di aku waktu itu pengalamanku itu berat banget buat masuk ke jurusan sama kampus ini karena faktor SNM waktu itu aku masuk eligible, itu aku berharap banget di situ karena biar gak ikut ujian lagi gitu. Terus ternyata bukan rezeki, jadi aku harus ikut UTBK ya, dan itu juga pengaruh dari keluarga juga yang kayak nyuruh belajar lah, padahal kan lagi stres kan, kalau lagi sumpah gitu gak bisa belajar toh, kayak aku nggak belajar terus aku kayak nesu gitu. Terus ya udah jalannya aja, terus ya udah ya itu aku ikut intensif, bukan intensif kayak belajar kayak latihan soal terus gitu ya, karena ada bukunya itu latihan soal. Terus ya alhamdulillah rezekiku di UTBK. Alhamdulillah, keren banget. Oh, berarti juga sempat eligible ya? Yes, tuh. Wah, keren banget sih. Aku belum tentu bisa kalau misalnya UTBK. Aku gak mampu UTBK, tapi mereka berdua ini keren banget gitu loh. Kayak kalau dari Nancy sendiri nih. Sebenarnya mirip-mirip ya sama kayak Fanny. Juga sempat eligible ya? Wah. Sedihnya itu karena udah kasih ekspektasi besar banget di SNM kan. Terus kayak aku emang nggak prepare UTBK sama sekali. Waktu kelas 12 tuh bener-bener nggak pegang UTBK sama sekali. Nggak. Jadi waktu SNM masih lolos terus kayak bingung gitu ya. Otomatis kan harus belajar dari awal lagi kan waktu UTBK kan. Terus itu belajarnya terus overthinking. Karena punya kalau nggak lolos gimana? Masa mau mandiri? Kan mandiri otomatis biaya kan ya. Iya. Pasti belajar juga kan mandiri kan, di masing-masing kampus kan beda tes kan masing kan. Terus aku thinking juga kayak banyak overthinking ya juga sih. Thinking ke lolosnya sih. Terus kalau belajar juga karena aku cuma ada waktu belajar sebulan sebelum TBK, jadi waktu sebulan itu bener-bener tak buat belajar mandiri ya. Aku bener-bener nggak les gitu, nggak les. Oh, itu juga. Aku cuma belajar pakai Pahmivi. Oh, Endorse saya pakai Pahmivi. Iya, pakai Pahmivi doang. Sama try out di kayak di Twitter kan ada yang sekali. Iya, gitu ya. Aku lebih perbanyak di latihan soal. Nggak teori lagi, nggak cukup kalau teori sebulan ya. Jadi langsung itu langsung latihan soal aja. Latihan soal. Keren banget ya, 1 bulan ngebayangin. 1 bulan guys, dengan skor UTBK 600 plus, waduh. Wih, keren banget. Oke nih, udah ceritain tadi struggle-nya gimana, ups and downs-nya gimana tuh. Tadi banyak overthinking ya. Pasti ngalamin overthinking. Sekarang spill dong tips kalian, tips buat belajar UTBK itu gimana? Mungkin dimulai dari Nancy. Kalau tips belajar UTBK dari aku itu belajar se-enjoy mungkin. Meskipun ada tekanan ya pasti ya, tekanan dari diri sendiri atau dari lingkungan sekitar kayak keluarga, teman, dan lain-lain. Itu kalian buat diri kalian tuh belajar itu se-enjoy mungkin. Maksudnya enjoy itu nggak yang apa namanya membuat kalian itu merasa terbebani gitu. Enjoy itu mungkin kalian bisa belajar, kalian pilih waktu belajar, kalian nyamannya belajar itu di waktu kapan, kayak malam hari atau suka habis bangun pagi, mau tidur kalian suka belajar itu apa. Terus cari ini sih teman, cari teman seperjuangan ya, itu masih itu banget ya, suportif untuk belajar UTBK itu ya. Terus ketiga itu juga cari ini sih banyak latihan soal sebenarnya aku ya. Berarti aku nangkap ada 3 poin. Yang pertama harus enjoy, walaupun overthinking ya, itu biasa sih overthinking, tapi kita harus tetap enjoy. Terus habis itu cari support system, teman seperti jualan kan untuk benar-benar ngebantu banget ya. Terus yang ketiga tadi perbanyak latihan soal. Itu guys, ada 3 tips dari Nancy. Kalau dari Vanita sendiri? Kalau tips dari aku sama kayak Nancy, kurang lebih sama tentang perbanyak latihan soal, karena latihan soal itu membantu banget. Misalnya try out ya tadi Nancy ya,
tryout itu kita bisa ngukur kemampuan kita. Jadi kalau misal hasil tryoutnya kita kurang memuaskan, jadi kita bisa evaluasi lagi biar di tryout selanjutnya tuh lebih meningkat gitu ya. Nanti siapa tahu di UTBK, wih langsung gede nilainya gitu ya. Amin. Terus ya itu terus lagi ya. Kalau mau belajar teori sih bisa, cuman nggak usah terlalu mendalami ya. Karena udah 3 tahun juga nggak sih? Iya, karena udah belajar itu dari sekarang juga. Tuh, ya kurang lebih sama, berbanyak latihan soal. Intinya harus berbanyak latihan soal guys. Kalian harus ini ya bisa time management waktu ya. Jadi misal hari Senin mau belajar ini, hari Selasa belajar ini, di jadwal. Habis itu waktu tidur kalian itu cukup atau enggak sih? Aku cukup banget ya. Cukup banget. Iya, cukup banget. Saya tuh juga ini belajarnya tuh kayak seminggu tuh mau belajar apa dulu gitu tuh udah aku planning gitu. Jadi kayak nggak udah gitu, saya kayak gitu. Takutnya ya sia-sia gitu kan. Kalau misalnya capek terus tetap dipaksain belajar kan nggak masuk gitu. Iya, Ini belajar waktunya tuh diatur biar nggak mengganggu istirahat. Karena selain belajar kita pasti juga butuh istirahat guys. Kalau belajar itu terus lama-lama yang nggak paham karena udah lelah. Wanita juga Ya, kalau aku tidurnya juga cukup banget. Aku juga tipenya yang fleksibel kalau belajar. Jadi nggak terlalu difokuskan ke jadwal sih, kayak tadi pokoknya difokusin ini materi ini tuh harus minggu ini. Jadi kalau belajarnya itu sesuai mood aja, bukan mood ya, kayak ada waktu gitu. Jadi, pokoknya dibuat aja itu. Oke, jadi waktu istirahat sama waktu belajar itu jangan sampai terdepan karena itu 2 hal yang berbeda. Karena istirahat itu juga produktif nggak sih? Salah satu hal yang produktif loh. Jangan dipikir rebahan tidur itu nggak produktif. Sebenarnya itu produktif, tapi diimbangi dengan hal-hal lain. Misal dengan belajar, kita juga harus tahu nih waktu kita untuk belajar itu sampai jam berapa, waktu tidur kita itu cukup atau enggak gitu. Karena itu memang benar-benar akan meningkatkan produktivitas kita gitu. Oke nih, pas sekarang udah sampai di penghujung acara nih. Cepet banget gak sih? Cepet banget. Mungkin podcast ini cepet, tapi struggling untuk belajar UTBK SNBT itu nggak secepat yang kalian kira ya teman-teman. Ini podcast kali ini emang singkat, tapi melakukannya itu nggak sesingkat ini gitu. Kayak gimana ya, singkat tapi penuh makna gitu teman-teman. Silakan implementasiin nanti untuk UTBK bulan depan ya Mei ya teman-teman, 2023 ini bulan Mei. Oke, sekarang nih kan maba ini mulai UTBK SNBT bulan depan. Closing statement apa sih, atau mungkin ada saran untuk adik kelas yang akan UTBK bulan depan itu, mungkin dari Vanida? Ya, closing statement dari aku tadi tips-tips dari aku sama Nancy mungkin bisa membantu kalian besok. Nah, lalu jangan lupa buat nyiapin UTBK dan syarat-syarat UTBK-nya jangan lupa, jangan sampai ketinggalan, karena kalau balik lagi itu nanti buang waktu, takutnya terlambat. Terus jaga juga kesehatan. Terus kalau misalnya nanti belum rezeki, jangan sedih, karena memang rezeki nggak hanya dari satu pintu. Benar, masih banyak jalan menuju Roma ya. Pintu satu tertutup, pasti pintu lain akan terbuka. Oke. Kalau dari Nancy? Kalau dari aku sendiri, jangan lupa dipersiapkan dengan baik, sebaik mungkin, sebisa mungkin. Terus jangan lupa berdoa ya. Teman-teman jangan lupa doa buat minta kelancaran selama UTBK. Terus semoga lulus juga ya. Terus jangan lupa minta doa restu orang tua juga ya. Teman-teman, karena itu sangat penting. Banget doa restu. Semangat juga, jaga kesehatan, jangan putus asa kalau misalnya hasilnya nggak memuaskan. Kalau misalnya lolos juga jangan disesali ya jurusannya ya. Oke. Ya itu aja sih. Semangat buat
Semangat teman-teman. Oke. Semangat buat teman-teman yang berjuang. Semangat semua. Tapi kok kayaknya aku ini nggak rela gitu ya podcast itu bentar banget gitu loh ya kan. Aduh, aku pengen tanya tapi ini ada teman-teman yang live di Instagram, mungkin kalau ada pertanyaan boleh langsung drop di kolom komen. Ini nanti kita juga bakal upload di YouTube. Kalau misal ada yang komen, nanti komen aja. Aku langsung tanyain sama dua narasumber terpercaya ini sama di Spotify ya teman-teman. Jangan lupa nonton. Oke, itu aja dari aku. Pokoknya intinya buat kalian para pejuang UTBK SNBT khususnya 2023, kalian harus tetap semangat, atur waktu istirahat dan waktu belajar kalian juga, jaga keproduktivitasan kalian juga. Pokoknya tetap semangat. Oke, itu aja dari kami. Mudah-mudahan cukup membantu ya teman-teman. Oke, dadah dan sampai jumpa di podcast Talk with Paradigm of Youth berikutnya. Dadah. Apa ini?